Mari kita baca lagi firman Tuhan dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Buka Alkitab saudara. Dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya baca kepada saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepada Tuhan, "Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga." Ayat 13 saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Ada seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk kota Kapernaum, datang perwira itu pada Yesus berkata, "Tuhan Yesus, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Apa kata Yesus kepadanya? "Aku akan datang menyembuhkannya." Yesus berkata, "Aku datang ke rumahmu. Mari kita doakan sembuh hambamu." Tapi perwira itu, dia sangat percaya kepada perkataan firman Yesus. Apa katanya? "Tuhan Yesus, tidak perlu datang ke rumahku. Ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Haleluya. Dia percaya, "Tuhan, gak perlu datang, gak perlu kau secara fisik ada di rumahku dan mendoakan orang itu menumpangkan tangan, gak perlu. Aku percaya kalau kau ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dan Tuhan Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, bahkan di antara orang Israel sekalipun." Biarlah pada malam ini Yesus bisa berkata hal yang sama kepada saudara, karena saudara percaya kepada firman Tuhan. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Haleluya. Kalau saudara percaya oleh pilur Yesus saudara sembuh, maka saudara akan ucapkan itu, "Tuhan, aku percaya oleh pilur Yesus aku sudah sembuh." Walaupun belum ada orang pembimbing yang mendoakan saudara, walaupun belum ada pendeta yang meletakkan tangan di atas kepala saudara, tapi kalau saudara percaya kepada firman Tuhan ini dan bertindak, saudara bisa mengalami mujizat. Katakan amin. Lebih kuat amin ya. Lambaikan tangannya, katakan, "Aku percaya Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh." Saudaraku, mujizat terjadi karena ada orang yang percaya kepada firman Tuhan dan menindakkannya. Katakan amin. Tahukah saudara di Lukas 17 ayat 12 sampai 14, saudara baca sendiri di rumah mengenai 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berteriak dari jauh, "Tuhan Yesus, kasihanilah kami." Mereka orang kusta, mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang masyarakat lainnya. Mereka harus hidup terasing. Tapi mereka punya iman, mereka bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Sama seperti perwira tadi, pegawai istana, dia punya iman kepada firman Tuhan. Demikian juga orang kusta ini, dia datang kepada Yesus, berkata, "Tuhan Yesus, kasihanilah kami." Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak bersimpati dengannya. "Mesti di sini, mari biar kudoakan satu-satu." Tidak. Tuhan Yesus cuma berkata, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Yesus berkata, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Kalau orang kusta tidak boleh
memperlihatkan diri kepada imam. Hukumnya pada saat itu orang kusta tidak boleh masuk ke bait Allah, tidak bisa ketemu dengan imam kalau masih kustaan. Tetapi ke-10 orang kusta ini percaya kepada firman yang diucapkan Tuhan Yesus. Dia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, pergi, perlihatkan diri kepada imam-imam. Maka ke-10-nya percaya kepada firman itu. Mereka berkata, oh, karena Yesus yang mengatakan pergi perlihatkan diri pada imam-imam, itu artinya kita sudah sembuh. Karena kalau kita belum sembuh, kita nggak bisa ketemu imam. Kita sudah sembuh, mari kita jalan, mari kita cari imam-imam, mari kita jumpai imam-imam, kita perlihatkan diri kita. Pada saat mereka mulai berjalan, mereka belum sembuh, kusta itu masih melekat di tubuh mereka. Begitu banyak perban di kaki, di badan mereka semua, dan mereka mungkin jalan pincang-pincang, tetapi mereka sudah percaya kepada firman yang diucapkan Tuhan. Maka mereka jalan menuju kepada imam-imam, menuju kepada bait Allah mencari imam. Dan firman Tuhan berkata, di tengah jalan mereka menjadi tahir, mereka sembuh. Kenapa? Karena mereka percaya dan bertindak. Mereka tidak berkata, Tuhan, apakah engkau buta? Lihat ini kusta masih nempel, perban masih ada, kami masih kustaan, sembuhkanlah kami dulu Tuhan, baru suruh kami pergi ke imam-imam. Mereka tidak berkata demikian. Mereka juga tidak berkata, bagaimana kami bisa memperlihatkan diri kepada imam-imam? Engkau kan tahu hukumnya Tuhan, kalau orang kustaan tidak bisa ketemu dengan imam. Kenapa engkau suruh kami yang masih kustaan ini berjalan ke bait Allah mencari imam? Tidak, mereka tidak berkata demikian, tapi mereka percaya kepada firman Tuhan dan mereka bertindak. Walaupun belum sembuh, mereka berjalan. Kalau Tuhan Yesus bilang perlihatkan diri kepada imam-imam, itu artinya sudah sembuh. Karena itu kita percaya, mari kawan, kita jalan, sama-sama kita jalan, kita sudah sembuh, kita sudah sembuh. Waktu mereka mulai berjalan ke arah imam, mereka belum sembuh, mereka belum sembuh, tapi mereka tetap tindakan imannya. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Mereka mulai berjalan, mula-mula lemah-lemah, tapi mereka percaya kepada firman Tuhan dan mereka terus bertindak. Mereka terus bertindak, mereka terus berjalan, mereka tidak diam, mereka terus berjalan. Dan firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Di tengah jalan mereka sembuh. Haleluya.